Halo semuanya, masih bareng gue Apuy di channel Mereka Berbeda. Di video kali ini, gue akan bercerita kejadian horor yang gue alami tahun 2004 silam. Saat itu, gue masih kelas 3 SMA, dimana malam itu gue terpaksa harus menumpangi angkot misterius sampai pada akhirnya gue gak sadarkan diri. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Mereka Berbeda dengan cara subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cerita gue. Jadi kejadian ini terjadi bulan Desember tahun 2004. Saat itu gue kelas 3 SMA. Kebetulan gue tinggal di asrama dekat sekolah. Waktu itu kejadian ini sempat viral. Ceritanya bukan dari gue, tapi cerita dari supir mobil pick up yang menolong gue dan memberi tumpangan sampai ke asrama. Malam itu malam minggu, gue main ke rumah teman di daerah Cimahi. Karena asik main, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Gue baru sadar kalau angkot kuning, satu-satunya kendaraan umum trayek Cimahi Cisarua, hanya sampai jam 9 malam. Gue pun memutuskan untuk pulang karena tidak mungkin untuk menginap. Sampai di jalan raya, suasana sudah lumayan sepi. Memang jalur ke atas itu tidak terlalu sering dilalui kendaraan, apalagi sudah jam 9 malam. Tahun itu jalur ini belum dijadikan jalur alternatif ke kawasan wisata Lembang. Gue nunggu di pinggir jalan, siapa tahu masih ada angkot terakhir. 10 menit nunggu belum ada tanda-tanda angkot datang. Gue pun mengalihkan target, siapa tahu ada mobil bak yang bisa gue tumpangi. Tapi sampai mendekati jam 10 belum ada juga tuh. Gue memutuskan untuk jalan kaki saja dengan tujuan sebuah masjid di pinggir jalan. Gue terus jalan sampailah gue ke rumah terakhir. Setahu gue setelah itu memang sudah tidak ada rumah lagi. Sampai akhirnya nanti ketemu masjid di pintu gerbang sebuah komplek yang gue maksud tadi. Setelah rumah itu jalanan nyaris tanpa penerangan. Sebelah kanan dan kiri hanya kebun penduduk. Perkiraan gue paling jalan hanya 10 menit sudah sampai ke masjid itu. Gak sampai 5 langkah gue jalan, tiba-tiba dari sebelah kiri gue ada suara. Kedengarannya suara nenek-nenek gitu. Dia ngomong dalam bahasa Sunda. Jang, linggi heula. Artinya tuh kalau bahasa Indonesianya, "Dek, mampir dulu." Gue kaget, spontan gue cari sumber suara. Gue lihat di sebelah kiri ada sosok yang berdiri di bawah pohon. Sosok itu tidak terlihat jelas karena memang lumayan gelap. Gue mulai takut. Kalaupun itu manusia, ngapain jam 10 malam berdiri di sana? Gue udah siap-siap aja mau lari. Tapi tiba-tiba entah dari mana datangnya, gue gak cukup sadar. Tiba-tiba di sebelah kanan gue itu ada angkot yang berhenti. Dalam ketakutan tiba-tiba ada angkot yang dari tadi gue tungguin. Gue gak mikir panjang dong, langsung saja gue naik ke angkot itu. Angkot pun maju. Beberapa menit duduk, gue baru sadar angkot itu jalannya sangat pelan. Angkot itu berwarna hijau. Supirnya memang terlihat sendirian di depan. Ia memakai jaket coklat dan pakai topi.
Logikanya, dengan jalanan yang lancar, pasti angkot itu juga pengen segera sampai rumah. Seharusnya dia ngebut, melaju cepat. Gue heran, tapi saat itu gue cuma bisa diem karena gue hanya numpang dan gak bisa protes. 10 menit kemudian, angkot itu melewati masjid yang gue mau samperin tadi. Nah, gue lihat di sana ada satpam yang sedang duduk di depan gerbang. Nah, di situ benar-benar terasa bahwa angkot itu sangat pelan. Gue lihat satpam itu cukup lama. Anehnya lagi, saat satpam itu melihat ke arah gue dan angkot, dia seperti ketakutan dan langsung masuk ke dalam pos satpam. Angkot terus maju meski sangat pelan. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba angkot itu berhenti. Saat itu suasana sangat gelap dan sepi karena memang sudah hampir larut malam. Gue kaget, kok berhenti di kuburan? Gue sering lewat di daerah sana. Gue coba melihat ke arah kiri dan kanan untuk meyakinkan diri. Ternyata memang benar, gue lagi ada di sekitar kuburan. Jalan itu memang kanan kirinya kuburan. Sebelah kiri kuburan orang Cina dan sebelah kanan kuburan orang Muslim. Yang pernah ke daerah sana pasti tahu. Gue bingung karena tujuan gue masih jauh. Akhirnya gue beranikan diri untuk nanya, "Kang, gak sampai atas?" Supir itu hanya diam. Dia gak menoleh ke arah gue sama sekali. Gue makin bingung. Akhirnya gue turun. Mau gimana lagi, mungkin dia hanya bisa antar sampai sini. Gue turun dan langsung melangkah ke arah depan. Niatnya mau ngasih ongkos. "Kang, ini ongkosnya." Gue nyodorin uang. Si Akang tetap diam. Gue lebih bingung lagi. Tiba-tiba kepala si Akang itu menoleh ke arah gue. Dan saat itulah gue kaget luar biasa. Gue lihat mukanya si Akang itu berlumuran darah. Mukanya nyaris hancur. Gue shock banget. Kaki gue tiba-tiba lemas. Gue coba lari dengan sisa kekuatan yang ada. Sekuat tenaga gue lari ke arah depan. Perasaan gue lari lumayan kencang. Tapi saat gue lihat ke kanan, angkot itu masih ada di sebelah gue. Dan si Akang itu masih menatap gue. Jadi dari tadi gue hanya lari di tempat. Gue sudah tidak kuat. Gue lemes banget. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba angkot itu maju dan langsung belok kanan. Angkot yang segede itu masuk ke dalam jalan setapak dan masuk ke area kuburan, lalu menghilang di telan gelapnya malam. Kejadian itu sangat cepat. Gue sudah lemas dan akhirnya gue ambruk. Gue tidak tahu apa yang terjadi. Gue pingsan. Tiba-tiba kayak ada yang goyang-goyangin badan gue. Pelan-pelan gue buka mata. Gue lihat ada 2 orang yang tak dikenal berdiri di sebelah gue. Salah satu dari mereka nanya, "Sep, kenapa tidur di pinggir jalan?" Gue yang masih kaget belum bisa jawab. Gue tengok kanan kiri. Gue lihat ada mobil bak. Oh, mungkin bapak itu yang bawa mobil. "Kang, boleh ikut ke atas?" Pelan-pelan gue ngomong ke mereka untuk minta tolong. Mereka pun dengan sigap memapah gue ke atas mobil. Kita bertiga duduk di depan. Selama perjalanan, si bapak kembali nanya. Gue ceritain pelan-pelan dari awal hingga akhirnya gue ditemukan mereka dengan terdampar di pinggir jalan. Mereka berdua kaget mendengar cerita gue, tapi mereka tidak banyak omong. Mereka hanya bilang,
Tadi saya tolong, takutnya kamu korban begal. Mereka sepertinya sudah paham apa yang terjadi dan kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di sana. Sampailah gue di warung tempat gue dan teman-teman SMA gue nongkrong. Waktu sudah menunjukkan jam 1 lewat. Di sana ada teman-teman gue yang sedang nonton bareng Liga Spanyol. Muka gue yang pucat dan napas gue yang masih tersenggal membuat mereka semua kaget. Setelah gue tenang, gue pun bercerita kejadian dari awal sampai akhir. Sungguh cerita yang gue pikir tidak akan pernah mengalaminya lagi. Seperti cerita dalam film-film horor. Hari Seninnya gue sekolah seperti biasa. Tiba-tiba di kantin sekolah sudah banyak orang yang ngomongin gue. Katanya ada anak SMA di sekolah yang dibawa angkot hantu. Ternyata yang menceritakan adalah anak kelas lain yang kebetulan dapat cerita dari supir angkot yang ternyata adalah bapaknya dari teman gue itu. Jadi yang nolongin gue malam itu adalah orang tua dari teman gue, tapi beda kelas. Kejadian itu sempat viral dan gue sampai sekarang masih ingat dan selalu ditanya-tanya kalau kebetulan mampir ke sekolah.